Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi STRkom, peserta Latsar CPNS Angkatan 99 dari pemerintah Kabupaten Sambas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang materi manajemen ASN, di mana segala ketentuan ini tentang manajemen ASN terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama adalah tentang pengertian. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu di dalam undang-undang tersebut juga tercantum tentang pembagian dari pegawai ASN. Jadi ada dua pegawai ASN. Yang pertama adalah PNS, yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah PPPK, yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Poin berikutnya adalah kita akan belajar tentang peran dari ASN. Jadi ASN ini memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, fungsi dari pegawai ASN. Ada 3 fungsi dari pegawai ASN, yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Yang ketiga, perekat pemersatu bangsa. Yang berikutnya adalah tentang hak dan kewajiban ASN. Jadi di sini sudah ditampilkan beberapa hak, baik itu pegawai PNS maupun pegawai PPPK. Terdapat beberapa perbedaan, mulai dari fasilitas. Jadi yang hanya mendapatkan fasilitas saja hanyalah pegawai PNS. Lalu ada cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Itu juga hanya didapatkan oleh pegawai PNS. Tentang jaminan, di sini PNS juga mendapatkan jaminan pensiun, sedangkan P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun. Sedangkan mengenai perlindungan ataupun pengembangan kompetensi, baik itu pegawai PNS maupun PPPK sama, tidak ada perbedaan. Seterusnya kita harus tahu, kalau sudah kita mengetahui hak dari ASN, maka kita juga harus tahu apa kewajiban sebagai pegawai ASN. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang seterusnya berikutnya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Seterusnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, kewajiban kita sebagai pegawai ASN adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi berikutnya adalah tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Jadi untuk kode etik ini terdapat juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Lalu, fungsi dari kode etik ini adalah yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Berikutnya adalah tujuan dari kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sekarang kita masuk ke tentang konsep sistem merit. Jadi sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Melalui sistem merit, kita ASN akan mendapatkan bentuk reward atau punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya. Yang berikutnya adalah tentang ruang lingkup manajemen ASN. Ruang lingkup manajemen ASN di sini baik itu PNS maupun PPPK terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau di PNS itu ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi. Sedangkan yang lainnya kurang lebih sama dengan PPPK. Saya rasa cukup sekian penyampaian materi ringkas tentang manajemen ASN ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan dalam melaksanakan latsar CPNS. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.